Semoga dengan kita bersyukur Allah tambah nikmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat selalu kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awali majelis yang mulia ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya surat Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak kajian ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Nasir Muhammad Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'dah. Bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita diberi taufik oleh Allah ta'ala untuk datang ke rumah Allah untuk lagi dan lagi menuntut ilmu agama. Karena innal malaikata tadau ajnahatiha, malaikat itu begitu senang dengan orang-orang yang menuntut ilmu agama, sehingga mereka tadau ajnahatiha, meletakkan sayap-sayapnya untuk dilalui oleh orang-orang yang menuntut ilmu, ridwan bima, karena ridho dengan apa yang mereka cari. Dan salawat salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Beliau juga Nabi sangat gembira, marhaban li talabil ilmi, sangat memberikan kabar gembira bagi orang yang mau belajar ilmu agama dengan ucapan marhaban, selamat datang. Maka sama-sama pada hari ini kita lagi belajar dengan niat untuk lebih tahu lagi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan satu ayat Al-Quran yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus alaihim ulaika alimus salawatum min rabbihim wa rahmah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kata Allah walanabluwannakum. Jadi orang-orang yang beriman, kata Allah, pasti dan pasti, Pak. Pasti dan pasti, lam taukid nun taukid. Pasti dan pasti kami akan memberikan ujian kepada mereka. Nah, itu pula ujian, sehingga nanti setelah ujian itu akan kelihatan siapa yang layak untuk selamat dari neraka dan siapa yang layak untuk memiliki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang perjuangan hidup ini, Pak. Ada ujian 1 kali 24 jam. Kalau kita berhasil, kita akan mendapatkan nikmat surga selama-lamanya. Kalau kita gagal, maka gagal itu bukan gagal yang biasa, dia akan menjadi bahan bakar nerakanya Allah. Nah, karena mau diuji, mau ujian, ya harus punya ilmu lah. Gimana keadaan anak kita kalau dia bisa ujian tapi tidak belajar? Ya bahaya, ya kan? Biasanya yang sungguh-sungguh belajar bisa jawab ujian. Apalagi sekarang sudah dikasih jawabannya semua, tinggal dihafal jawabannya. Tapi walaupun dihafal kadang tidak bisa juga jawabnya tuh, Pak. Yang dipikir cuman
50 soal katanya AA, BB, CD, AA itu yang dihafal kan. Sekali berantakan gak lo hafalan dia itu kan. Yang A dibilang B, B dibilang C, gitu Pak sekarang gitu. Anak saya sedang sekolah sekarang ujian SD lah. Itu yang dihafal sudah dikasih jawabannya, suruh ngapal jawabannya be. Suruh apa? Suruh ngapal jawabannya be. Sudah selesai soalnya tinggal diisi gitu kan. Nah gitu. Iya Pak Guru ya. Nah, jadi memang akan diuji Bapak Ibu. Sehingga wal ikhtibar min Allah izharu ma ya'lamu minhu bihil ghaib, langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu jangan sampai lupa bahwa kita itu dilihat oleh Allah dan sedang diuji oleh Allah taala. Dengan apa? Bi syai'in minal khaufi. Dengan sesuatu. Di sini maknanya sesuatu yang kecil sebenarnya, Pak. Ujian Allah itu enggak ada yang besar, semuanya kecil. Bi syai'in, sesuatu, syai' itu kecil. Sampai kata Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Langit pun dibilang syai' dalam bahasa Arab. Langit dan bumi itu Pak, yang besarnya kata kita, itu kata Allah termasuk syai'un, sesuatu. Langit itu besar enggak kata kita Pak? Besar. Tapi Allah bilang enggak besar, itu kecil, ya kan? Dibilang syai'un, langit itu pun syai'un. Tidak mungkin ujian kita suruh mikul langit, tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi langit pun dibilang syai'. Nah kita ini ada di bawah langit, di atas bumi. Kata Allah Ta'ala, bisyai'in minal khaufi. Jadi kalau kita ada masalah, ada ujian, jangan lihat ujiannya, lihat Allahnya. Katakan pada masalah, kamu kecil, yang besar itu Tuhanku, yaitu Allah. Kalau kita fokus kepada Allah, maka hidup ini nggak ada yang berat. Tapi kalau fokus kepada ujian, tidak kepada Allah, kecil pun jadi berat tuh Pak. Nah, rezeki kecil jadi berat, rezeki besar jadi musibah. Jadi diingat di situ tuh, bahwasanya selain Allah itu kecil, yang besar itu hanya Allah Ta'ala. Ketika kita mengerjakan perintah Allah, maka kita sukses berarti. Yang Allah tidak mau tuh dikasih ujian lalu dia meninggalkan Allah. Mungkin ujian ekonomi lalu dia tidak sholat lagi. Ujian ekonomi lalu dia tidak pakai kerudung lagi bagi wanita. Nah, itu namanya gagal. Walaupun dunia dia dapatkan. Jadi kata Allah, kami akan uji mereka dengan sesuatu yang kecil daripada ketakutan. Di antaranya makhafata qitalil aduwi, takut dengan adanya musuh. Nah, Bapak Ibu mesti kita ingat, kita ini punya musuh yang asli. Ada nafsu, ada cinta dunia, ada orang yang iri, ada orang yang dengki, termasuk adalah perangai buruk kita. Itu juga musuh. Perangai buruk yang masih dipelihara, itu musuh Pak. Maknanya musuh, dia akan menghancurkan kita kalau tidak kita lawan. Nah itu pula. Jadi kita ada musuh selalu, maka harus dilawan. Di depan, belakang, kiri, kanan. Katakan di depan cinta dunia, di belakang kita nafsu, ya kan? Nanti yang sebelah kanannya ada setan, sebelah kiri ada perangai buruk. Kalau Bapak nengok ke depan, ke belakang, kiri dan kanan pasti celaka. Nengoknya ke atas. Siapa itu? Pertolongan Allah Ta'ala. Jadi suka berdoa, suka mengadu, suka cerita dengan Allah, itu solusinya. Kalau kita fokus kanan dan kiri, depan belakang, tidak akan ketemu jawabannya. Yang ada salah itulah Pak. Nah, jawabannya apa? Salah itulah, tidak akan pernah benar. Maka penting sekali lihat ke atas dalam arti berdoa, minta pertolongan Allah. Ke depan buntu, ke belakang buntu, ke kanan buntu, ke kiri buntu, ujung-ujungnya bunuh diri ya. Nah, kalau ingin kaya ujung-ujungnya pesugihan. Ingin cinta pakai santet, semua ilmu hitam dipakai, awak putih ya kan. Tidak cocok ya kan. Aduh, ujung-ujungnya hancur sendiri. Nah gitu. Jadi memang ada musuh Pak. Ini jadi kita itu selalu ada musuh sampai kita wafat. Jangan pernah merasa aman sehingga kita lalai daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Dan musuh kita itu
seperti nafsu, seperti syaitan, seperti cinta dunia, perangai buruk, cuman siko agar iman kita lepas, agar kita meninggalkan Allah Ta'ala. Nah, kita tahu tidak usah meninggalkan Allah, tidak usah males sholat terus supaya kita tergolong orang yang sukses. Seperti Nabi Ayub, hilang kesehatannya, hilang hartanya, hilang anaknya, tapi tetap zikirnya paling banyak kepada Allah. Bahwasanya kaya dan miskin tidak mempengaruhi zikirnya kepada Allah. Ketika makmur, zikirnya banyak. Ketika hilang kemakmuran, tetap zikirnya paling banyak, sehingga mendapat pujian daripada Allah. Ni'mal abdu, sesungguhnya sebaik-baik seorang hamba, diantaranya Nabi Ayub, Pak. Itu pujian langsung daripada Allah, karena ujian yang dihadapi dia berhasil. Sakit, miskin, ditinggal istri, ditinggal anak, ditinggal harta, dewean, tetap menjadi orang yang paling banyak menyebut nama Allah dalam hidupnya. Ini ujian kita nih bukan miskin, Pak. Ujian kita bukan ditinggal anak keluarga, malah kita keluarga kita rame, badan kita sehat. Itu ujian yang paling ngeri. Jangan sampai zikirnya paling dikit, sembahyangnya paling dikit, ya kan? Karena kalau terpuruk pun disuruh banyak ingat Allah, kayak Nabi Yunus terpuruk dalam perut ikan bawah laut, ternyata solusinya zikir, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ibrahim di tengah-tengah api, solusi juga zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Adam dari surga turun ke dunia, masalahnya banyak, ternyata juga zikir. Apa zikirnya? La ilaha anta subhanaka rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa, dan doa bagian daripada zikir. Jadi kalau posisi sedang sempit pun, kepepet pun dan susah, itu adalah zikir. Berarti kalau di waktu lapang kita sedang diuji juga, tergolong orang yang zikir atau tidak, ingat kepada Allah atau tidak. Nah, itu kegagalan Fir'aun dan Qarun, Abu Lahab, memiliki benda-benda dunia seutuhnya tapi tidak ingat Allah sedikit pun, sehingga apa yang ia miliki membinasakan diri mereka. Sama hari Bapak Ibu, benda-benda yang kita kasih kepada anak kita, kepada teman kita, keluarga kita, fasilitas duniawi, itu kalau nggak diiringi dengan ibadah, itu jadi bumerang. Tengok, jadi bumerang. Ya Bu, ibu yang dikasih bapak fasilitas, ya kan, HP, cincin, kendaraan, kalau kita nggak iringi dengan ibadah, maka kita jadi musuh bagi suami kita. Begitu juga seorang suami yang diberi fasilitas oleh Allah Ta'ala, rezeki terbuka, kendaraan selesai, pokoknya mujur galau-galau gitu kan. Apa yang dibukanya toko jalan, apa yang ditanam tumbuh. Nikmat itu kalau dibarengi dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, tahajud, nggak memberikan efek buruk sama sekali. Tapi kalau kita sedikit saja lalai, maka yang kita miliki jadi bumerang bagi kita. Dia akan membinasakan kita, sehingga kita akan ditinggal sendirian. Jadi rasa takut itu ada, Pak. Rasa takut itu diberi Allah. Jadi rasa takut itu pasti ada. Nah, kalau kita nggak punya rasa takut, maaf, pasti durhaka. Anak karena ada rasa takut dengan orang tuanya, maka dia akan jadi taat. Dia sudah besar, bukan takut ditinju lagi, takut tidak ridho, maka dia harus taat. Kalau orang sudah hilang ketakutan kepada Allah, pasti maksiat siang dan malam. Jadi saat kita berjalan tuh Allah ridho apa tidak? Nah, karena kata alim ulama, kayak kemarin itu kan, orang yang selalu memikirkan amalnya setelah beramal, terima apa tidak ya, itu tanda orang yang diterima. Siapa orang yang paling celaka? Orang yang berbuat maksiat, dia yakin dia bakal selamat. Aku tidak apa-apa kayak gini nih, pasti selamat. Aku tidak sembahyang, ya, ya. Aku pasti selamat. Oh, tidak bisa, tidak bisa terima no rumusnya tuh.
Aku udah sembahyang, aku udah zakat, aku udah puasa, aku ada duit tapi udah haji, tidak apa-apa, dak sukses juga, tidak bisa. Mustahil itu terjadi, mustahil itu terjadi. Kalau dulu ada orang yang melebihi kita kekayaannya, lebih panjang umurnya, lebih hebat kekuasaannya, ceritanya juga binasa. Ya, kaum Ad yang jasadnya luar biasa binasa. Ada kaum Samud yang hebat dalam pertanian juga binasa. Kaum Nabi Nuh yang bangga dengan ramenya, aku rame, tidak perlu iman, aku rame, tidak perlu nabi, kamilah rame katanya. Yang penting kan rame, aksariat, mayoritas, majority. Ternyata Allah kirim air, tenggelam semuanya, selesai galau-galau. Tidak ada lagi cerita, tidak ditemukan fosilnya. Kalau kapal masih ada, mereka tidak ketemu lagi fosilnya, entah kemana kan. Nah, bahwasanya ada orang dulu melebihi kita umurnya, kekuatannya, kekuasaannya, tapi habis. Maka penting sekali rasa takut itu ditumbuhkan. Takut kalau surga tidak nerimo, takut kalau neraka nerimo. Kata alim ulama, termasuk khusyuk dalam ibadah akan timbul kalau kita ada rasa takut kepada Allah. Apanya? Allah tuh punya penentu surga dan neraka. Pikirkan itu tuh. Nah, gitu kan. Kalau itu narik ke surga, kerjakan. Narik ke neraka, tinggal. Rasa takut. Maka kata Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang sekedar ibadah, surganya siko. Tapi kalau ibadah dengan rasa takut, surganya dua. Nah, itu pula. Beli siko dapat dua. Itu beli sendal ya. Kan? Beli apa? Sendal. Kalau sekedar ibadah, surganya siko, sempat dibatalkan habis. Kalau surganya dua, siko dibatalkan, masih ada siko. Ada cadangan, ada. Waliman khafa maqama rabbihi jannatani. Bagi orang yang benar-benar takut kepada Allah, dibawa dalam ibadah, dia punya dua surga. Berarti kalau siko hilang, siko masih ada. Tidak mungkin hilang. Atau yang kedua maknanya, kenapa dibilang dua? Sikok kan cukup, saking pastinya dia dapat itu, maka dibilang dua. Ya kan? Kita ngasih hadiah kecil kepada anak, kadang-kadang tipuan. Tapi kalau hadiah besar itu bermakna serius acara itu, Pak. Ya, kalau makan kerupuk hadiahnya apa? Bagus itu, ciki-ciki ya, Pak. Tapi kalau hadiahnya itu kulkas, itu serius perlombaannya itu, Pak. Apalagi hadiahnya umroh, seriusnya itu, karena gubernur ikut jalan pagi lah. Jadi hadiahnya besar menunjukkan itu serius, bukan sekedar main-main. Nah, sikok surga itu cukup untuk seluruh manusia. Sikok surga cukup sebenarnya, Pak. Dari manusia yang pertama sampai terakhir dikumpulkan di sikok surga berlebih, masih lapang. Tapi Allah bilang waliman khafa maqama rabbi jannatan. Orang yang takut surganya dua. Mak besarnya ya. Apakah itu bukan mubazir ya Allah? Bukan. Saking pastinya dibuat besar. Orang yang beribadah ada rasa takut kepada Allah. Kayak kita subuh nih, Pak. Ini untuk diri kita dewek ya. Kadang subuh itu berat. Pasti berat. Ada ngantuk, ada malas. Semuanya lengkap. Sarapan belum. Ya kan? Ngopi belum ke masjid kan, tapi kita nak melangkah. Aku takut kalau tidak berangkat tergolong orang nifak. Aku takut kalau tidak berangkat tergolong orang yang hatinya rusak, sehingga dia melangkah. Sudahlah, tetap datang karena yang bilang Nabi. Iya, kira-kira itu, Pak. Nah, orang yang punya rasa takut melahirkan ketaatan yang luar biasa. Maka mintalah khosyah kepada Allah, Pak. Minta nian, termasuk doa yang dianjurkan, minta nian rasa takut kepada Allah. Karena Allah itu gaib, surga itu gaib, neraka juga gaib, semua alam gaib, Pak. Tapi kan ada, ya kan? Diminta nian rasa takut yang bertambah sehingga kita bertambah khusyuk. Jadi jangan menghilangkan ketakutan. Nanti kalau kita takutnya hilang, baiknya pun hilang. Kalau takutnya hilang, baiknya hilang, Pak. Kalau anak kita nengok kita tidak takut lagi, saya siap jadi pembantu di rumah. Jadi pembantu. Kalau anak itu dengan kita tidak takut lagi, tengoklah, saya siap jadi pembantu seumur, pembantu yang tidak bergaji maksudnya, Pak. Kalau bergaji mending, ini tidak bergaji tak. Tapi kalau anak punya rasa takut, tidak berani dia, Pak. Itu penting sekali. Apa ujian yang kedua? Wal khaufi.
wal khaufi, ada takut. Yang kedua wal ju'i, ya al mujamaah, rasa lapar. Nah, jadi adanya puasa, adanya nahan. Kalau Nabi itu sengaja lapar. Jadi Allah ngasih ujian, dia minta mana ujiannya, dia mintanya lapar. Kalau dunia tuh kita nyari, kalau Nabi berani nolak. Kalau kita tidak berani nolak, berani taruhan nyawa, yang penting dapat duit. Kalau Nabi itu lapar atau miskin, itu beliau milih dewek, Pak. Kalau gitu kan nasib, nasib apa boleh buat, kan? Karena kerja ke sana ditolak, ujian PNS ditolak, sudahlah, gini baiklah, itu nasib namanya, Pak. Kalau Nabi bukan nasib, memang milih, dia milih. Aku tidak makan, aku tidak mau gunung emas, tidak mau. Wah, kalau gitu lah kita doser gunung emas tuh, yang tidak nampak kita doser tanah tuh, tidak nampak emasnya, hanya gram-gram kita gali tanah tuh sampai sungai jadi kuning, kuning, hebat. Nah, jadi rasa lapar Bapak Ibu itu jangan dibenci memang, karena jangan dibenci. Kalau Bapak Ibu punya anak di rumah tuh bosan sudah dengan kita tuh, makan bosan, ini bosan, buat dia lapar, insya Allah enak. Kalau enak, iya. Kalau ibu hanya makan, dia Pak lapar, tapi maunya makan di luar, itu yang kita masak tuh tidak mau disentuhnya. Oh sudah, ya kan? Ada sekarang tuh Pak, termasuk anak saya, tidak mau makan rumah, maunya di luar tuh. Maka ya bukan nak engkau buat dia lapar. Ada keluar, tidak bisa, kita di rumah be hari ini, mama ada acara di rumah. Nanti siang tuh dia ke dapur, nasi habis galau tuh, habis lah itu, habis. Kalau tidak bisa. Nah gitu pula kan. Jadi memang lapar, wal ju'i. Kita nih hancur dengan nafsu, Pak. Musuh kita setelah setan nafsu. Nafsu itu dikalahkan dengan lapar, karena setan ngalir lewat darah. Nah, kenceng darah, setannya kuat. Tengoklah kita makan kambing tuh, langsung semangat, semangat. Entah semangat apa tau dewe, nah, makannya semangat, darah tuh kencang, setan juga masuk. Maka untuk melemahkan setan, melemahkan aliran darah, di antaranya lapar. Kalau Nabi Daud makin lapar makin kuat. Kalau gitu makin puasa terasa nak mati, terasa nak mati, dia bilang. Bingung. Nabi Daud tuh orang paling kuat, Pak, bisa bunuh raksasa, hebat kali. Apa amalannya puasa? Kalau gitu puasa 2 bulan tidak berdaging lagi, tidak berdaging, lewat jalan samping tronton melayang dikit, sereng gitu kan. Ustaz Agus kan, coba gemuk dikit Ustaz, gitu kan. Berpaten, kalau duduk tuh paten gitu kan. Dulu saya gitu Ustaz, badan kurus, duduk di kursi besar, ambles, besarlah kursi timbang orangnya. Nah, sekarang agak berbobot gitu, bobot. Bapak Ibu, lapar itu penting. Nah, wang patar. Nabi bilang, nak, kita bukan ingin mencari lapar, bukan. Kita tidak sanggup. Cuman itu adalah termasuk bagian kehidupan. Nabi sering sholat berjamaah dan pasti berjamaah. Maka rombongan sop yang kedua maghrib tuh pingsan galau-galau. Karena Nabi sembahyangnya khusyuk, ya tak? Sebentar tapi khusyuk. Mereka lupur kalau mereka tidak makan. Itu memang pingsan satu baris tuh, Pak. Kalau kita kan bukan pingsan, ngantuk, kekenyangan, karena makan malam sekarang masih ada rasanya kenyang, belum ke WC. Itu sop kedua pingsan roboh, Pak. Nah, itu jelas riwayatnya. Setelah sembahyang Nabi bukan tidur galau, ngapu pingsan, kata yang sampai ya Rasul, mereka belum makan, lapar. Apa kata Nabi, Pak? Nabi bukan bilang kerja sana, bukan. Apa kata Nabi? Kalau kalian tahu pahala yang Allah simpan dalam kelaparan karena Allah, maka kalian akan minta lebih lapar lagi. Jangan caci kelaparan. Lapar tuh jangan dicaci, katanya. Kalau kalian tahu di balik lapar tuh Allah ngasih apa, maka akan minta lebih lapar lagi. Karena kita paham, Pak, di hari kiamat tidak ada makanan. Sepakat tak kira-kira itu, Pak? Di kubur ada makanan tak? Di hisab ada makanan? Tidak ada. Di Siratal Mustaqim tidak ada makanan. Di Yaumul Mizan timbangan tidak ada. Tidak ada yang jual, tidak ada. Tidak ada. Kalau dia punya makan dewek. Kalau dia punya makan dewek. Hari itu tidak ada yang jual makanan. Tapi kita hidup, maka tersiksa dengan kelaparan.
Nabi bilang siapa yang tidak lapar di sana, yang di dunia sudah lapar karena Allah, namanya puasa. Gak ketemu lagi lapar di sana. Orang yang anti dengan puasa silakanlah. Kau enak-enak lah puasa idak, yang wajib idak, yang sunnah diremehkan. Besok hari memang tidak ada makanan, tersiksa dengan laparnya sendiri. Lapar tuh sakit Pak. Sehingga apa nanti? Badan memakan badan, mulut memakan tangannya sendiri karena saking laparnya itu. Mulut memakan tangannya, mulut memakan perutnya, mulut makan kakinya dewe. Badan tuh dikunyah oleh dirinya sendiri. Gimana rasanya itu? Yang ngunyah orang masih kita teriak, yang ngunyah kita dewe. Tidak ada cara lain. Maka ketika orang yang sudah di dunia Allah kasih ujian lapar dan dia lalui dengan baik, maka dia tidak lagi ketemu kelaparan di tempat memang tidak ada makanan di sana. Kalaupun ada makan tidak bisa dimakan. Jadi ternyata berarti baik Allah kasih lapar tuh baik Pak, supaya besok di alam keabadian yaitu alam akhirat tidak lagi kelaparan. Berarti lapar tuh baik tak? Baik, betul tuh Pak. Orang yang sudah sangat suka makan segera puasa. Yang suka tahajud, suka tidur, mulailah tahajud. Yang suka dengan duit, mulailah sedekah. Kalau tak itu nikmat jadi balak semua. Obesitas dah, makan, tidak ada stopnya, tok, kan obesitas, ya kan? Tidur terus Pak, sampai tidur kena. Tapi jadi ketika orang hobi tidur harus mulai rajin tahajud tuh obat. Hobi makan harus mulai hobi puasa. Hobi nian cari duit Pak, masalah dan lancar. Kalau itu duit tidak mau jadi musibah, harus mulai suka sedekah. Kalau tidak awas. Itu jadi bencana semuanya. Ketentuan daripada Allah Ta'ala. Jadi rasa lapar penting Pak. Rasa lapar. Umar ibn Khattab seorang pemimpin, 2/3 dunia dia kuasai. Pokoknya kayanya minta ampun, kayanya minta ampun. Kayanya minta. Dengan Abu Bakar lebih kaya beliau. Setengahnya harta Umar bin Khattab itu Abu Bakar seluruhnya tidak bisa mengalahkan, baru setengahnya. Tapi beliau kalau tidur malam di musim dingin tidak pakai selimut. Nggak pakai selimut Pak, dingin nggak pakai selimut. Apa katanya? Kata bingung apa bang nggak pakai selimut? Aku ini punya masyarakat, tidak semua orang punya selimut. Minimal aku merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga hari kiamat Allah tidak ada maranian dengan aku. Begitu juga lapar tadi itu. Beliau sampai akhir hayatnya cuma makan sekali, walaupun seorang raja. Kalau gitu ada kuat, tidak kuat. Kalau nanti ibu, bang kita amalkan kata ustadz tuh ya, masak sehari sekali. Kata laki, iya be, dia makan di warung warung. Iyalah kau baik, aku tidak. Dia diam itu biar iyalah. Ya kita ngamalkan kata ustadz tuh, kita nak makan sehari sekali. Kata laki, ya diam terpaksa. Makan siang ada di warung, makan malam ada di warung kan. Balik puasa kok sehat nih ya abang nih kan. Gak ada nampak lemes rupanya di warung. Bapak Ibu, beliau menahan makan itu bukan Baitul Mal dia yang punya. Baitul Mal gudang duit, gudang gadum dia yang pegang, dia yang kuasai. Kata beliau, aku tidak berani makan 2 kali. Pertama karena memang Nabi tidak makan 2 kali sampai akhir hayat. Yang kedua, tidak semua wargaku makan 2 kali. Minimal aku merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga hari kiamat Allah tidak ada alasan untuk menyiksa aku. Karena aku juga terasa. Kalau mereka tidak ada makan, memang tidak ada makananian. Kalau aku nih ada makan aku tahan, sehingga apa yang mereka rasakan aku rasakan. Allah tidak ada alasan untuk marah dengan aku, karena aku juga merasakan yang sama. Itu Pak ya, itu pemimpin Pak. Hati-hati yang jadi pemimpin ketua RT, ya kan? Ketua RT, iya aku nyampaikan baik. Kalau berani maju, udah berani mundur. Pemimpin yang kecil RT, ya kan, besar dikit Pak Lurah, besar dikit Pak Camat, besar dikit Presiden. Itu kan, memang kayak gitu sudah ada hadisnya dak? Ya, kalau dia amanah, tegak, teguh, maka ketika niti Siratal Mustaqim kakinya kuat, tidak akan patah jembatan sirat itu Pak. Tapi kalau
ada nepotisme kakak enteng lah tepatah ada baru ngelangkah sekali langsung sampai, bukan surga sampai neraka ya, langsung sampai. Itu ngerian Pak. Maka jabatan itu tidak boleh diminta. Kalau dikasih boleh, diminta jangan. Diminta jangan. Resikonya besar timbang nilai duit yo. Itu jabatan kayak gitu. Nah, kalau dikasih ambil, kalau nyari tidak usah. Itu kaedahnya. Kayak prakteknya gimana? Atur dewe-dewe lah, atur dewe-dewe. Kalau sekarang gimana Pak Ustadz? Kalau kita tidak nyalon, terus pemimpin kafir itu tampil, kita wajib nyalon. Ya, itu kaedahnya Pak. Kalau tidak, jangan, resikonya besar. Apalagi Pak ujian yang kedua, wa naqsim minal amwal zihabi amwalihim. Allah akan kasih ujian rasa lapar, maka ketika dilapar bilang aku sedang diuji oleh Allah Ta'ala supaya merasakan lapar akhirat. Wa naqsim minal amwal, lalu kita akan diberi apa Pak? Kekurangan harta, zihabi amwalihim. Harta kita hilang, harta kita kebakaran hilang, itu juga ujian. Walaupun itu termasuk kelalaian kita, ndak lalai hilang juga, diambil anak dewek, dipanggil, diambil bini dewek, ya kan? Mano ATM aku kok berkurang? Siapa yang ngambil? Bini dewek, ya? Jadi berkurangnya harta pun demikian. Bapak Ibu, kita kalau bisa nih saya nyarankan baik, ya kan? Kalau bisa besok pas kita meninggal kita nggak punya warisan, Mbak ya, nggak punya warisan, biar lepas daripada hisab, ya, lepas daripada pakai ilmunya. Ada wasiat, ada amanah, ya, kayak meninggalnya Nabi. Sekarang kita meninggal Nabi tidak berani, jangankan meninggal, tidak berani tidur di rumah. Kalau di rumahnya ada dinar, ada makanan, tidak berani. Akan tetap di masjid. Bilal, cek rumah saya, masih ada makanan enggak? Kalau ada bagikan. Masih ada duit dinar enggak? Kalau ada bagikan. Karena tidak mungkin seorang nabi bermalam nunggu hari besok masih nyimpan makanan atau nyimpan uang. Itu sangat su'ul adab dengan Allah. Kalau umatnya ada hadis minimal sebulan simpanan, Pak. Iyo, itu udah paling lemah ya. Kalau kita punya beras stok 2 bulan, Tuhan kau bukan Allah. Yakin kau Tuhan kau beras tuh lah. Kalau kau punya stok lebih 2 bulan, maka Tuhanmu adalah beras, bukan Allah lagi. Selemah-lemahnya cuma sebulan jatah tuh Pak. Ya kan memang kayak gitu. Nah, kalau kita lebih, kita akan meninggalkan. Tidak perlu lagi Allah, lah punya kabul. Jadi ini saya yang hak dulu Pak, bukan saya nak nyuruh ke sanonian, enggak. Jadi Nabi kita sebagai teladan, beliau tidak berani tidur, apalagi mati, apalagi wafat meninggalkan harta. Maka Nabi setelah meninggal tidak punya warisan, tidak punya apa? Tidak ada warisan, tidak ditemu warisannya. Nabi siapapun, kalaupun harta, bukan harta Nabi Sulaiman, harta Korun yang ketemu sekarang, tidak ada sama sekali. Bapak Ibu, maka di ujung kehidupan kita nih 50-60, walaupun kita masih punya kebun, masih punya rumah, masih punya apa, segera dibagi ke anak tuh. Kita untuk ibadah baik. Sekarang nih ilmu waris tuh betul, tapi bertengkar kejadiannya sekarang tuh Pak. Ilmu waris tidak salah, kita meninggal belum wasiat ya, lengkap semuanya bagi ke anak waris. Karena ilmu mereka lemah, iman mereka lemah, tidak punya guru, tidak punya ustadz. Harta yang paling halal itu waris, menjadi harta bebunuh, harta putus silaturahmi Pak. Harta yang kita cari mati-matian, bertaruh nyawa oleh anak kita, dia bertaruh nyawa juga untuk rebutan di situ tuh Pak. Harta yang paling halal menjadi musibah, itu harta waris namanya. Bukan warisnya yang salah, bukan. Karena anak kita sekarang ilmunya tidak cukup untuk nerimo itu. Perempuan dapat sikok, laki-laki dapat 2 jatah. Ilmunya tidak cukup, tahu tapi tidak cukup kuat. Imannya ada tidak kuat untuk nerimo itu. Maka terjadi apa? Iri-irian, putus silaturahmi. Maka solusinya adalah Bapak Ibu, kalau kita punya berlebih dikit, sekarang kita nggak punya hak milik, sudah punya namo semuanya. Kita nikmati hasilnya,
Kalau punya, tidak punya sudah lah ya. Tidak punya sudah. Rumah kasih ke siapa, mobil ke siapa, kebun ke siapa. Biar apa? Harta nggak jadi fitnah. Wal anfusi itu Allah akan kasih rasa sakit. Rasa sakit itu juga ujian. Nah, selagi ada akal, sholat. Kalau kita mulai tidak sholat, ntar lagi akal kita hilang. Itu dalam tuh Pak. Orang yang sesakit apapun masih ada akal, wajib sholat. Lalu maknanya orang yang sudah sengaja meninggalkan sholat, ntar lagi akalnya hilang. Karena orang yang boleh tidak sholat, yang akalnya tidak ada, namanya orang gilo. Orang gilo. Siapa yang nggak wajib sholat? Orang gilo. Kenapa? Akalnya tidak ada. Berarti apa? Dampak daripada sholat memperkuat akal. Ketika sholat mulai kita tinggalkan, nanti akal kita hilang alias gilo. Betul kata Nabi, kalau sholat itu menyehatkan. Bener nian Pak, bener nian. Dijagoannya ada. Maka akan diberi rasa sakit oleh Allah Ta'ala. Tidak usah dikeluh, dinikmati rasa sakit sampai sembuh. Amin ya robbal alamin. Yang ke berikutnya apa? Wa naqsim was samarat. Wa naqsis samarat. La takhruju as-samarat kama kanat takhruju. Kita tanam tanaman tidak panen. Yang orang-orang yang non Islam panen terus. Apa yang ditanam tumbuh, ditanam apa? Tumbuh, tidak ada gagalnya Pak. Jangan iri kata Allah. Kata Nabi, memang dunia itu surga bagi mereka, anti kegagalan. Jadi saat kalau nak bisnis sama orang kafir saat sukses ya, boleh. Kalau nak bisnis, nak bermitra dengan mereka, mereka tuh anti rugi ya nih. Memang tidak bisa rugi Pak. Setiap lebaran Cina mesti hujan, kayak sakti Tuhan mereka, kan? Ya tidak tuh. Kita nak Idul Fitri nak nangkis hujan, malah hujan pula. Lah siap lapangan. Dia jelas-jelas Tuhannya bukan Allah Pak. Pokoknya sebelum lebaran tuh hujan seminggu, habis hujan seminggu juga. Itu orang beriman bilang, ini lebaran Cina nih Hari Raya Cina nih, dia bilang kan, jangan Pak, jangan bilang gitu, jangan bilang yang gitu. Orang Cina yakin Tuhan kita benar, Tuhan kita benar, kita malah ragu-ragu. Tuhan aku ini sakti apa tidak kira-kira? Kok iya? Dia bilang Idul Adha halan nyiapan lapangan Idul Fitri tidak hujan, malah deras hujannya. Dia yang bukan dari nyembah Allah minta hujan nih ya awas tuh Pak. Biasa baik kita banyak ketawa. Allah ingin menghinakan mereka. Ingin apa? Menghinakan mereka. Bapak tahu tak gimana cara menghinanya Pak? Pak, cara menghinanya. Dia tidak minta dengan Allah, tapi Allah kasih. Dia enggak minta dengan Allah, tapi Allah kasih. Di mana letak hinanya Pak? Di mana letak hinanya Pak? Coba dipikirkan, di mana letak hinanya? Kan dia dapat ya? Dia dapat. Allah ngasih tanpa menunjukkan kekuasaannya, tapi lewat perkara yang salah. Ada orang kaya dengan kerja, ada kaya main babi ngepet, ya? Ngepet, wah, memang kok babi ngepet ya? Itu menghinakan. Dia dapat tapi terhina, bukan mulia. Tumbal namanya Pak. Tumbal nanti anak. Dia dapat tapi tidak ada mulia, ada Pak. Hancur sendiri. Allah ingin menampakkan bahwasanya yang dia sembah itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itu perintah Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ketika kita nanam tidak panen, itu ujian daripada Allah. Ada begitu. Iya, awak nanam 100 batang 50 mati tuh. Dipupuk sudah mati juga ya kan. Aduh, itu kan. Bapak Ibu, itu ujian ya. Jangan sampai kata para alim ulama, kegagalan dunia supaya kita tidak stres, dipahami itu untuk meringankan hisab di hari kiamat. Jangan dibawa pikiran untuk meringankan hisab, karena nanti di hari kiamat semua orang minta paling miskin. Karena Nabi di hari kiamat besok mencari orang miskin. Wahsyurna ma'al masakin. Rasulullah tuh besok di hari kiamat tidak ditemukan dengan orang-orang kaya. Nabi ngumpul sama orang miskin di hari kiamat. Kalau Bapak kumpul dengan ketua RT, tidak ketemu Nabi di situ dah.
tidak ketemu. Kita kumpul dengan para menteri, Nabi tidak ada ketemu situ, tidak cari, tidak akan ketemu. Nabi bersama orang-orang yang memang kayak gitu Pak. Nabi minta ahyina miskinan wa amitna miskinan wa msyurna fi zabatal masakin. Ini Nabi bilang, ya Allah, hidupkan miskin, matikan miskin. Ini sudah terkabul. Yang sikok masih terkabul juga. Iya kira-kira itu. Ahyina, kata Nabi, hidupkan dalam keadaan miskin, matikan juga miskin, bangkitkan semua orang miskin. Yang hidup miskin sudah terbukti Nabi sampai akhir hayat. Meninggal miskin terbukti juga tidak punya warisan. Berarti yang terakhir apa? Wahsyurna fi zamratil masakin, kumpulkan orang miskin. Pasti terjadi karena dua sudah terbukti. Sudah 2-0 maka tinggal 3-0, tidak mungkin kalah. Nah itu Pak. Artinya kata alim ulama, kita bukan minta miskin, bukan. Tapi jangan menghina orang miskin. Miskin tidak usah diminta Pak, datang dewek. Datang dewek ya Pak. Iya, awalnya jualan PMP Bu 7 tahun. Memang nabung nian Pak, memang nabung sampai jualan PMP itu. Aku ketemu orang langsung, tidak sempat sholat. Ramadan jualan juga, jualan keren Pak. Pak sembayang, Pak Ustadz Bela, Ustadz Bela 7 tahun. Memang PMP-nya enak PMP-nya Pak, enak PMP itu. Tidak mau sembayang, puasa tetap jualan, habis juga. Berarti banyak yang tidak puasa ya kan? 7 tahun tuh Pak. Wih, aku kira sudah kayo nih, masih kayo. Terakhir ketemu saya, sekarang orang masih hidup, alhamdulillah. Gimana Pak? Lah nambah aset, mobil, rumah. Pak Ustadz, anak kena DBD Pak Ustadz, tabungan habis galau, kembali ke nol kayak Pertamina, nol lah Pak ya. Nol lagi. 7 tahun Pak. Sungguh-sungguh nian tuh Pak, asli sungguh-sungguh Pak, sungguh-sungguh nian. Tukang pempek lain belum datang, dia sudah datang duluan. Pokoknya laris. Ada Pak duit Mbak, lah beli aset apa? Kok pakai motor, pakai mobil? Habis kayak mana? Pak anak kena DBD Pak Ustadz, habis galau, kembali ke nol lagi bilang. Sedihnya minta ampun sedihnya. Iyalah Pak, aku ikut sedih juga ya. Sedih Pak ya. Dah Bapak Ibu, makanya gitu Pak ya. Jangan menghina. Menghina orang miskin itu dibantu bukan dihina. Itu pula ya kan. Siapa tahu dia ke surga duluan. Kita diajak. Kita orang yang pernah ngasih makan, ngasih baju, ngasih minum, itu pula. Nah, itu nanti kalau yang kita kasih makan itu tergolong ahli surga. Kita cuman modal ngasih makan, ngasih minum, ngasih baju, terbawa juga ke surga. Berarti mudah surga itu dak? Mudah lah Pak. Nah, jangan sampai idak ya kan. Kadang-kadang kita itu kalau ada hajatan, makin miskin orang makin tidak diundang. Ngapa ngundang dia? Tidak usah lah, makannya banyak. Tidak usah ngundang dia tuh, kalau makan lauknya 3, awak juga sama baik. Cuman bedanya dia gagah, kita gagah, dia idak. Lah iyo, dendeng sama ayam untuk orang 100 sampai orang 50 lah habis, double galau lah. Siapa kira-kira Pak? Ada di sini orangnya tak? Tak ada ya? Ya alhamdulillah kan. Allahu Akbar itu ya. Terus apa ujungnya? Wabasyiris sabirin. Ternyata kabar gembira dari Allah itu diberi kepada orang-orang yang sabar. Jadi untuk membedakan pokok kita dan Allah tuh bedanya apa? Kita dan Allah tuh, Tuhan kita harus berbeda Pak. Bukti kita hamba Allah tuh apa? Ya sabar itu sendiri Pak. Karena Allah itu mengatur, kita diatur. Orang yang hilang sifat sabarnya, hilang kehambaannya, berubah jadi Tuhan kecil namanya itu sendiri. Untuk membedakan beda karakter Allah tuh kayak mana, aku kayak mana sebagai hamba, biar nyambung adalah kalau Allah tidak perlu sabar, kita wajib kalau Allah sekehendak dia, itu memang sifat Tuhan, sekehendak dia lah, itu Allah Ta'ala. Kalau kita apa? Sabar. Kamu wabasyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, jadi ketika Allah kasih ujian, dia tidak maksiat, ujian ini menjadikan Allah mendekat kepada dia. Kita kawan. Nah, di situ Pak, ya. Kalau Nabi tidak dicaci,
maka Nabi akan jadi Tuhan, hampir-hampir jadi Tuhan. Kalau Nabi tidak diejek, sudah baik, hebat, nggak diejek, jadi Tuhan sebentar lagi. Bapak lihat, semua yang jadi berhala, semua keyakinan, ya, katakan kepercayaan atau agama yang Tuhannya bukan Allah, Tuhannya itu makhluk, entah patung, entah sosok. Kenapa? Terlalu dipuja dan dipuji jadi Tuhan. Orang nengok sapi itu nengok manfaatnya, dak? Maka sapi jadi Tuhan. Pokoknya dipuji be, itu sapi jadi Tuhan. Kalau di India kero jadi Tuhan, tikus jadi Tuhan, monyet Hanuman jadi Tuhan. Kenapa? Terlalu memuji, itu makhluk yang jelek jadi Tuhan. Semua berhala itu dulu orang soleh, Pak. Semua berhala itu orang soleh. Orang soleh terlalu dipuji jadi Tuhan. Maka Nabi SAW tidak membenci puji, tidak membenci ejekan. Untung aku diejek, kalau tidak jadi Tuhan. Itulah Nabi Isa. Ada nama Yahudi saking mengejeknya, ada yang terlalu loyal banget dengan Isa. Saking memujinya Isa, jadi anak Tuhan. Iya, Pak, bayangkan kelewatannya, kan? Kata Allah, aku nih punya langit, punya bumi, masa punya anak kecil? Sini ratu, dia bilang, langit tuh, aku punya langit besar, masa butuh anak sekecil itu? Gimana letak kemuliaan aku tuh, dia bilang. Bikin malu ya. Subhan, kata Allah, kalau aku nak milih anak, tidak mungkin kayak gitu. Dia bilang begitu. Ada yang benda-benda lebih hebat lagi. Kenapa milih gitu? Subhanak gitu. Maha suci aku punya langit, punya bumi, begitu hebat, keren. Kok butuh anak kecil nih yang perkara? Tidak bisa tuh, Pak, tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu, jadi maaf ya, memang kalau dipuji itu sakit, memang sakit. Aku juga ngerasakan tuh, Pak. Tadi malam aku kena marah orang parkir di Amanda tuh. Tahu Amanda dak? Roti Amanda tuh. Aku sama anak naik motor pakai anak. Anak turun, aku di motor lah. Dia yang minta, aku di motor. Dah ada turun dak? Lalu saya kita berangkat. Apalah 2 kali ke sini, yo ndak bayar. Sudah 2 kali ndak bayar, bilang. Bang, aku kan ndak turun dari motor, Bang, dia bilang. Yang berarti kan anak aku kan masih di motor, aku duduk di motor pun tidak ada mati, saya bilang. Aku yang jaga dewe, ngapa aku bayar? Jangan kesini lagi. Kalau beli roti, beli ke jam tos, jangan kesini lagi. Aku rekam. Apa bang? Aduh, dia bilang. Kata anak saya, baru sekali aku tengok abah kena marah. Biasanya Al-Mukarram yang kami hormati, yang kami sekarang baru anak tuh dia suka makal aku udah biasa, dia bilang baru kali nengok abah kena marah. Kayak mana bah? Besok kita kesini lagi ya, selagi itu. Biar dia marah, kita kasih duit dia. Lalamu udah kena marah nah. Nanti abah jadi Tuhan, jadi apa? Gitu Pak ya. Wabasyiris sabirin, dan ujungnya adalah kita digolongkan orang yang sabar. Jadi sakit, takut, hilang duit, gagal panen, lapar, ternyata itu untuk mencetak sifat sabar. Sudah Pak, sabarin baik. Kita ini di bawah takdir, bukan di atas takdir, maka wajib sabar. Kalau kita di atas takdir, kita ngatur, terserah kita. Tapi kita ini posisinya di bawah takdir, maka wajib sabar. Semoga Allah beri taufik kita untuk amal dan sampaikan. Bapak Ibu ada pertanyaan? Mohon izin Pak Ibu, tanggal 25 Juli, bukan Juni, Juli. Nah gitu akan mengadakan wisuda tahfiz, lebih kurang 25 atau 30 orang, selesai 30 juz. Jadi bulan Juli tanggal 25, Sabtu Pak ya. Bapak Ibu saya undang galau-galau. Akulah sering kesini dak. Bapak kesana aja biar tahu mana rumah saya tuh. Dan kalau saya mati tahu, oh itu rumah Pak Ustadz gitu kan. Nah kalau saya meninggal bisa takziah gitu kan. Jadi tanggal 25 Juli, bukan Juni, Juli saya undang untuk wisuda, ikut memeriahkan Quran 30 juz. Mudah-mudahan kita juga dapat syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Di Ibrahim sini lah Bu.
Di Ibrahim Sikau, di Pondok Sikau. Ya. Jadi yang putrinya di dekat masjid, yang putra dekat masjid, yang putri di rumah saya di halamannya. Insyaallah ya. Ustaz Agus tahu tuh mana rumah saya tuh. Cukup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada yang tanya lah Pak. Tanya enggak? Bismillah. Kita doa lah, kita mau kondangan juga kan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila subuli salam. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sawal jan waj'alna sababan liman ihtada ya man la tarahu al-uyun wa la tukhalituhu zunun wa la yasifuhu al-wasifun wa la tughil hadas wa la yakhsha ad-dawair ya'lamu masaqil al-jibal wa maqabil al-bihar wa adadi waraqil ashar wa adadi qatr al-amdar wa adada azlam alayhi wa ashraqa alayhi nahar la tuwari bin sama'un sama wa la ardun arda wa la jibrun ma fi qa'ri wa la ma fi wa'ri ijal khayra a'malina akhira wa khayra a'malina khawatimahu wa khairu ayyamina yawmal qaqafi ya rabbal alamin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kami Kiai Nasir Al-Hafiz yang telah menyampaikan kajian ilmu kepada kita. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah disampaikan oleh beliau menambah khazanah keilmuan kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup majelis yang mulia ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Dan sebelum kami tutup, kami sampaikan kembali undangan dari beliau Ustadz Nasir. Beliau mengundang kita semua tanggal 25 Juli Ustadz ya, untuk hadir dalam kegiatan di rumah beliau wisuda, yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan langkah kakinya untuk bisa hadir ke kediaman beliau. Amin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.